Halo, selamat siang Bapak Ibu dan para investor semua yang sedang mencari pembahasan mengenai saham-saham IPO. Selamat datang di Vestok. Dan pada kesempatan kali ini kita akan review saham IPO, yaitu sahamnya NEST atau NES ya. Pada kesempatan yang lain kita punya playlist bedah emiten, kita juga punya playlist komparasi saham serta playlist lainnya ya Bapak Ibu ya. Tapi di sini kita melihat ada kebutuhan dari analisis pembahasan untuk saham-saham yang akan IPO. Ya walaupun mungkin dalam pembahasan sekarang ini akan lebih dalam ya, sehingga bagi sebagian orang mungkin akan terasa boring, tapi kita sebagai seorang investor ya sudah menjadi kewajiban kita untuk melakukan analisis ya Bapak Ibu ya, dan kita akan belajar itu bersama-sama. Jadi kita tonton sampai akhir ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang baru join, langsung saja klik subscribe karena nanti setiap minggu kita akan bahas materi-materi mengenai keuangan, bisnis maupun investasi. Kita langsung masuk ke pembahasannya. PT Esta Indonesia Tbk atau NEST ini bergerak dalam bidang pembibitan dan budidaya burung walet dan perdagangan besar sarang burung walet. Nah, NEST ini didirikan pada tahun 2000 Bapak Ibu sebagai bisnis keluarga awalnya. Yang mana NEST memiliki pabrik yang beralamat di Terboyo Industrial Park ini di Semarang. Dan NEST telah memiliki 9 rumah burung walet dan akan terus bertambah jumlahnya khususnya di kawasan timur Indonesia. Sebagai sebuah organisasi, tujuan atau visi dari NEST ini ingin menjadi perusahaan penghasil sarang burung walet yang terbaik dan terbesar di Indonesia dan di Asia. Dan misinya ada 3. Yang pertama adalah menghasilkan sarang burung walet yang aman dan higienis melalui standar produksi tinggi. Yang kedua, NEST ingin berkomitmen dalam budidaya burung walet sehingga memberikan hasil panen yang terbaik, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Serta yang ketiga adalah terus berinovasi, menciptakan produk sarang burung walet yang bermanfaat untuk kualitas hidup yang lebih sehat. Sebetulnya dari tujuan dari NEST ini punya mimpi yang cukup besar ya Bapak Ibu ya. Ingin menjadi produsen sarang burung walet yang terbesar dan terbaik di Indonesia dan di Asia. Jadi cukup luas sehingga ruang untuk NEST itu mencapai visinya ya masih cukup luas ya Bapak Ibu ya. NEST ini dimiliki oleh Bapak Ho Anton Siswanto. Bapak Ho Anton Siswanto ini secara langsung memiliki hampir 100% ya. Ini per 31 Januari 2024 sebelum IPO. Yang mana berdasarkan informasi yang kita peroleh, persentase saham yang akan ditawarkan ke masyarakat itu sekitar 20% nantinya dari total saham yang ada. Atau setara dengan jumlah saham ditawarkan yaitu sekitar lebih dari 822 juta saham ya Bapak Ibu ya. Sehingga dengan itu total lembar sahamnya menjadi 4,1 miliar lembar saham lebih. Jika dengan asumsi harga IPO itu 200, walaupun nanti ada range harganya, tapi asumsikan pakai harga tertinggi ya Rp200 per lembar, maka market capital dari NEST ini akan pada kisaran 822,5 miliar rupiah Bapak Ibu. Dan struktur organisasi dari NEST ini ada 3 komisaris dan ada 4 direktur. Komisaris utamanya adalah Bapak Johan Prasetyo Santoso dan direktur utamanya adalah Bapak Ho Anton Siswanto. Nah, Bapak Ho Anton Siswanto tadi juga menjadi pemilik dan pengendali ya di sini sebagai direktur utamanya. Nah, ini adalah struktur organisasinya. Bapak Ibu bisa cek satu persatu mengenai profilnya ya Bapak Ibu ya. Dan kita di sini akan cek dari komisaris utama dan direktur utamanya untuk kita sampling. Kita mulai dari Bapak Johan Prasetyo dulu. Bapak Johan ini adalah komisaris utama sejak 2024, masih baru. Beliau adalah WNI, usia sekitar 50 tahun. Latar belakang pendidikan beliau itu adalah sarjana Fakultas Teknik jurusan Arsitektur Real Estate di Universitas Tarumanegara pada tahun 1996. Beliau juga punya riwayat jabatan, pernah bekerja sebagai analis di First Pacific Davis Indonesia, dan beliau pernah menjadi direktur di PT Mitra Faustindo. Beliau juga pernah menjadi direktur utama di PT Kota 1 Persada, dan beliau juga pernah menjadi direktur utama di PT Kota 1 Properti Tbk. Nah, ini kita sudah cek juga perusahaannya dari PT Kota 1 Properti Tbk. Sebetulnya kalau dalam sudut pandang kami ya kurang bagus ya Bapak Ibu ya. Dan PT Hano Digital sebagai komisaris utama serta sekarang ini menjadi komisaris utama di PT Esta Indonesia. Sedangkan dari Bapak Ho Anton Siswanto, ini beliau adalah direktur utama sejak tahun 2000. Beliau WNI usianya 56. Jadi beliau itu sudah gabung ya karena beliau pemilik dan pengendali jadi sejak awal ya, sejak tahun 2000. Pendidikan beliau adalah sarjana jurusan manajemen di University of Western Australia pada tahun 1989. Riwayat jabatannya, beliau pernah menjabat sebagai direktur di PT Sukasari, pernah menjabat juga sebagai direktur di PT Sukasari Mitra Mandiri,
Dan yang terakhir di PT Sukasari Mitra Mandiri sebagai komisaris utama ini sampai sekarang ya. Lalu tambahan informasinya yang kita temukan ya Bapak Ibu ya, Bapak Ho Anton Siswanto ini pernah dalam tanda kutip terlibat kasus mengenai kasus pajak ya, yang mana beliau itu di situ menjadi saksi Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga bisa cek profil lainnya dan riwayat-riwayat yang pernah dimiliki oleh direktur maupun komisaris yang ada ya Bapak Ibu ya. Bisnis model utama dari NEST ini saat ini kan punya 9 sarang burung walet. 9 rumah burung walet yang seluruhnya berlokasi di Sulawesi Tengah. Sebagian dana yang diperoleh dari dana IPO ini akan digunakan untuk membeli 6 rumah burung walet. Jadi nanti ekspektasinya ada 15 rumah burung walet ya Bapak Ibu. Dan pemasaran produk sarang burung walet NEST ini dilakukan melalui ekspor. Dominasinya itu ekspor. Sebagian besar ekspor itu ke Tiongkok yang merupakan pangsa pasar industri sarang burung walet di dunia. Selain ekspor ke Tiongkok, NEST juga melebarkan pemasaran ke negara-negara Australia, Jepang, Hong Kong, Amerika Serikat, Singapura, walaupun kontribusinya masih kecil ya. Dan sebagai sebuah organisasi, keunggulan utama dari NEST yang kita amati ya adalah NEST ini menjadi salah satu perusahaan yang telah terbukti mampu menjaga kualitas produknya dengan baik. Sehingga dengan ini menjadi salah satu perusahaan dengan reputasi yang baik Bapak Ibu, khususnya di China sendiri. Sedangkan kelemahan utamanya saat ini NEST masih bergantung pada 2 pembeli besar ya, 2-3 lah. Yang mana dari posisi data full year 2023, ini ada Xiamen Yan Place, ini punya kontribusi terhadap revenue sekitar 65%-an. Dan Fujian Gouyan ini sekitar 15%-an dari revenue full year 2023. Nah, wilayah operasinya ini kita tampilkan data dari penjualan ya. 2021, 2022, 2023 serta Januari 2024 dibandingkan dengan Januari 2023 Bapak Ibu. Kita bisa ketahui bahwasannya penjualannya itu mayoritas adalah ekspor ke China dan itu pun masih pada segelintir entitas saja ya. Yang mana kalau yang ada di dalam daftar ini order atau pesan ya Bapak Ibu ya, tentu penjualannya bisa terjaga tuh. Tapi kalau entitas tersebut tidak pesan, tidak order gitu, otomatis akan ada signifikansi penurunan terhadap revenue nih kalau tidak diimbangi dengan penjualan ke tempat yang lain. Tapi dengan kata lain, potensinya adalah ini baru 2-3 pembeli aja penjualannya sekian. Bagaimana kalau 10? Bagaimana kalau 20 entitas besar gitu kan. Sehingga ini juga bisa menjadi salah satu potensi. Nah, kalau kita lihat market size dari pure IBN ya di tahun 2022 itu sekitar 89 triliun rupiah. Ini dengan asumsi 1 RMB sama dengan 2.200-an Indonesian rupiah. Di China ini belum termasuk produk turunannya ya Bapak Ibu. Sehingga sebetulnya market size dari bisnisnya NEST ini cukup besar, cukup luas. Dan market share-nya dari NEST juga masih kecil dan baru spesifik di China, kita belum bicara negara yang lain Bapak Ibu. Nah, segmen bisnisnya NEST menjalankan segmen bisnis tunggal, yaitu perusahaan mengoperasikan dan mengelola bisnis dalam satu segmen, menyediakan produk sarang burung walet pada pelanggan. Nah, sarang burung walet ini dapat dikonsumsi maupun untuk produk turunan Bapak Ibu, seperti makanan, minuman, sampai bahan baku kecantikan. Ini turunannya luas sekali Bapak Ibu, untuk farmasi juga bisa. Nah, ini salah satu contohnya, ada yang oval, sudut, patahan dan fragmen, ada pure nest, ada yang bentuknya mangkok juga. Nah, keunggulan kompetitif dari NEST kalau kita lihat ya, keunggulan kompetitifnya tadi sudah disampaikan, tapi di sini kita angkat, kita perdalam. NEST menjadi salah satu perusahaan yang punya reputasi baik di China, Bapak Ibu. Kenapa bisa punya reputasi yang baik? Yaitu karena ada 2 poin. Kalau yang kita lihat, yang pertama sumber daya manusianya relatif unggul. Yang kedua kualitas produknya relatif unggul. Sumber daya manusia ini artinya adalah tim manajemen NEST ini berkompeten dan berpengalaman dalam seluruh aspek kegiatan usaha ya Bapak Ibu ya. NEST juga melakukan pengontrolan yang ketat pada setiap proses produksi sarang burung walet untuk menjaga kualitas. Jadi orangnya capable untuk menjalankan bisnis sarang burung walet ini. Sedangkan kualitas produk, ini NEST memelihara sarang burung walet secara alami dengan menerapkan sistem budidaya, pembersihan, dan pengeringan yang berstandar tinggi. Terbukti saat ini NEST telah memperoleh sertifikat GACC ya, dan juga HACCP, nah itu dari SGS Indonesia. Serta dengan itu menandakan bahwasannya kualitas produk dari NEST ini juga sudah diakui Bapak Ibu. Kita informasikan mengenai strategi dan pengembangan bisnis dari NEST ya. Strategi utama dari NEST ini pada tahun ini setelah IPO secara garis besar ingin meningkatkan kapasitas produksinya dan memperluas jaringan distribusi ke pasar yang lain. Dengan ini ada 2 poin besar. Yang pertama, peningkatan kapasitas produksi. Peningkatan kapasitas produksi ini dilakukan dengan menambah kepemilikan rumah burung walet, itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan membina UMKM industri sarang burung walet.
Dengan dua ini harapannya produksi bisa bertumbuh secara eksponensial ya Bapak Ibu. Dan berikutnya yang kedua adalah perluasan jaringan distribusi. Perluasan jaringan distribusi ini dilakukan untuk diversifikasi ekspor berdasarkan wilayah penjualan. Karena tadi kan dominasinya masih ke China dan juga itu pun masih pada segelintir entitas saja. Dan perluasan distribusi ini juga ditempuh dengan cara mengembangkan produk turunan seperti ready to drink sarang burung, ekstrak sarang burung sebagai bahan aktif industri farmasi dan kosmetik serta yang lainnya Bapak Ibu. Dengan ini kami sepakatlah dengan strategi pengembangan yang akan dilakukan oleh NEST. Kita informasikan bahwasanya kita bisa memperoleh sponsorship dari Bapak Ibu melalui dua cara. Yang pertama melalui Fasttalk Supporter dan yang kedua melalui Super Comment dan juga Super Thanks. Pada Fasttalk Supporter Bapak Ibu bisa klik bagian gabung ya Bapak Ibu ya. Itu untuk mensupport channel kita secara reguler tuh. Sedangkan pada Super Comment dan Super Thanks Bapak Ibu bisa klik titik 3 bagian video lalu klik bagian terima kasih. Kita informasikan terima kasih juga kepada Ibu Novita Nani, kepada Bapak Heri Sepriyadi, kepada Bapak DY yang rejoin juga yang sudah bergabung menjadi Fasttalk Supporter. Sepenuhnya yang Bapak Ibu kontribusikan itu untuk kita bersama-sama meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Kita bisa lanjutkan Bapak Ibu. Kita bahas dari sisi keuangannya, dari neracanya dulu ya Bapak Ibu ya. Ini datanya cukup terbatas ya, hanya di 3-4 tahun saja. Dan juga 2024 ini juga baru di bulan pertama saja, bulan Januari. Nah, per Januari 2024, aset lancarnya itu dominan dari komponen aset ya, sekitar 61,86% dan aset tidak lancarnya sekitar 38%. Yang mana aset lancar ini didominasi oleh piutang usaha. Piutangnya sekitar 54%-an dan kas serta setara kas itu sekitar 30%-an Bapak Ibu dari total aset lancarnya. Sedangkan pada aset tidak lancar ini didominasi oleh aset tetap yang mana sekitar 59,48% dari total aset tidak lancar serta investasi saham. Investasi sahamnya ini ke entitas ya Bapak Ibu ya. Itu sekitar 39%-an dari total aset tidak lancar. Dan dengan adanya tambahan dana IPO yang diestimasikan itu sekitar 164,5 miliar rupiah, ini akan meningkatkan jumlah aset ya Bapak Ibu. Terutama pada posisi awal pasti menambah current asetnya, tetapi setelah dibelanjakan ya mungkin bisa menambah dari sisi fix asetnya Bapak Ibu. Setelah itu, neraca dari sudut pandang yang lain, kita lihat komponen ekuitas dan utangnya. Utang jangka pendek ini dominasinya sekitar 35% dari total aset. Sedangkan utang jangka panjangnya nggak signifikan ya, hanya di 1,55%. Dan ekuitasnya itu dominan 62,65% dari total asetnya. Sehingga aset-aset yang dimiliki oleh NEST ini dominasinya dari ekuitas yang dimiliki. Utang jangka pendek ini didominasi untuk utang usaha itu 67%-an dari total utang jangka pendek dan utang bank itu sekitar 27%-an dari utang jangka pendek. Sedangkan utang jangka panjangnya kan nggak signifikan ya, yang mana isinya hanya untuk liabilitas imbalan kerja Bapak Ibu. Lalu tambahan dana IPO tentu ini akan meningkatkan jumlah ekuitasnya Bapak Ibu. Sehingga kalau nambah sekitar 160-an miliar otomatis ekuitasnya jadi 160-an miliar Bapak Ibu. Dan dari sisi revenue ini kita informasikan bahwasanya estimasi 2024 ini tentu relatif sulit untuk diestimasikan karena baru sebulan ya datanya Bapak Ibu ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba sampaikan dari laporan laba rugi yang di tahun 2024 yang baru dirilis bulan Januari saja. Ini ada peningkatan ya kalau dibandingkan dengan 2023. Nah, dengan adanya dana IPO yang mana ini akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, sehingga kita bisa ekspektasikan ini bisa berpotensi meningkatkan revenue yang diperoleh serta labanya Bapak Ibu. Labanya juga ekspektasinya akan tumbuh. Dan poin tambahannya yang bisa kita sampaikan adalah dalam 3-4 tahun ini NEST ini berhasil mencetak revenue dan berhasil mencetak laba ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada yang rugi nih. Sedangkan dari sisi kontribusi beban dan biaya, kontributor utamanya ya tentu untuk COGS. Ini sekitar 96%-an dari total beban dan biaya, itu untuk COGS. Dan COGS dominasinya itu untuk bahan baku. Sedangkan beban pabrikasi, tenaga kerja, itu relatif rendah kontribusinya terhadap COGS. Sehingga bahan baku inilah yang menjadi komponen utama dalam COGS, serta menjadi komponen beban utama dari beban dan biaya yang dimiliki. Nah, dengan meningkatnya kapasitas produksi, ekspektasinya COGS juga bisa ditekan ya Bapak Ibu ya. Sehingga rasio gross profit marginnya bisa lebih tinggi. Dari sisi arus kasnya, arus kas juga sama. Ini estimasi 2024 ini masih sangat sulit untuk diprediksi karena datanya baru Januari ya. Nah, dari sisi arus kas, kita bisa lihat bahwasannya arus kas operasi ini masih berfluktuasi.
arus kas pendanaannya juga, serta arus kas investasinya itu juga berfluktuasi. Kita bisa simpulkan bahwasanya dari arus kas yang digunakan dan dibelanjakan oleh NEST ini masih difokuskan untuk ekspansi bisnis Bapak Ibu. Seperti memperoleh arus kas pendanaan, meningkatkan persediaan, dan lain sebagainya. Kalau kita amati dari 2021, 2022, 2023, dan Januari 2024, kita melihat perusahaan menggunakan kas yang dimiliki itu untuk ekspansi. Sehingga wajar kalau tadi revenue-nya juga relatif tumbuh ya Bapak Ibu. Dan dari sisi rasio aktivitas, ada days in inventory, days in receivable, dan juga days in payable. Pada 2024 karena datanya baru bulan Januari sehingga kurang representatif kalau menurut kami. Sehingga kita bisa pakai acuannya pakai yang full year 2023 ya Bapak Ibu ya. NEST ini punya waktu sekitar 46 harian atau 1,5 bulan ya untuk mengubah persediaannya menjadi penjualan. Dan NEST bisa mengubah piutang usaha itu sekitar 37 harian menjadi kas dan setara kas. Serta NEST ini bisa ngutang ke suppliernya dan baru bisa membayarkan itu sekitar 63 hari setelah itu. Jadi punya periode waktu yang lebih lama ya untuk membayar utang dibandingkan menagih piutangnya. Sehingga likuiditasnya harusnya relatif bagus. Dari full year 2023 kita bisa simpulkan bahwasanya sebenarnya rasio dari aktivitas NEST ini pada kategori yang sehat ya. Persediaannya efisien, piutangnya relatif rendah, dan utang usaha bisa dibayar lebih lama. Dari sisi rasio profitabilitas, nah ini yang perlu kita amati ya. NEST ini punya net profit margin yang relatif rendah Bapak Ibu. Rata-ratanya itu hanya sekitar 3,45%. Sedangkan dari return on equity itu yang relatif tinggi. Putarannya relatif bagus ya. Itu sekitar 20%-an rata-ratanya. Sehingga dengan ini kita bisa kategorikan bahwasannya NEST ini punya margin laba bersih yang relatif rendah, tapi penggunaan modalnya relatif bagus dalam memperoleh laba. Dengan adanya kapasitas produksi yang meningkat, beban bisa ditekan rasionya sehingga bisa diekspektasikan bahwasanya rasio profitabilitas itu bisa lebih tinggi lagi dibandingkan tahun-tahun yang sudah berjalan. Pada sisi rasio likuiditas, ada current ratio, quick ratio, dan juga cash ratio. Di posisi terakhir, Januari 2024, ini sebetulnya quick ratio-nya di 152%, yang mana ini cukup bagus ya Bapak Ibu ya. Perusahaan memiliki risiko dari rasio likuiditas yang relatif rendah. Ini belum ada tambahan dana IPO. Dengan adanya dana IPO yang diperoleh ini seharusnya likuiditas perusahaan akan semakin bagus lagi, akan semakin solid lagi. Walaupun di posisi terakhir itu menurut kami juga sudah cukup bagus. Dengan rasio solvabilitasnya kita bisa lihat posisi Januari 2024 itu operating profit bisa mengcover 104 kali dari interest expenses-nya. Karena tadi utang banknya kan relatif kecil ya Bapak Ibu ya. Banyaknya kan utang usaha. Ya wajar kalau operating profit-nya bisa mengcover interest expenses-nya cukup tinggi. Dan debt equity ratio juga secara periodically itu turun ya. Sehingga dengan ini rasio solvabilitasnya juga bisa dikategorikan pada risiko yang relatif rendah Bapak Ibu. Dengan adanya tambahan dana IPO ya tentu debt equity ratio juga akan lebih rendah lagi. Dari sisi valuasi, nah ini yang menarik ini. Valuasi sebetulnya relatif sulit karena datanya sedikit ya Bapak Ibu. Tapi kita coba bahas menurut pandangan kami. Nanti Bapak Ibu bisa adjust, bisa sesuaikan dengan style investasi Bapak Ibu masing-masing. Valuasi dengan price brand kita ukur dengan PE ratio yang sudah kita adjust ya. Asumsi yang pertama, kapasitas produksi itu akan meningkat ya. Karena kan dari 9 rumah menjadi 15 rumah burung walet ya. Sehingga dengan ini kapasitas produksi akan tumbuh 66%-an. Nah, kita ekspektasikan laba juga akan bisa tumbuh mengikuti itu. Tapi kita kasih bantalan sehingga kapasitas labanya bisa tumbuh 53,33% lah. Di bawahnya peningkatan kapasitas produksi. Sehingga estimasi earning per share full year di 2024 ini akan sekitar Rp9,60 per lembar sahamnya. Dan apabila batas toleransi dari PE ratio itu ada 15, dan mana PE ratio 15 itu cukup optimis ya Bapak Ibu ya. Sehingga harga valuasi, harga wajarnya menurut kami itu sekitar Rp144 per lembar sahamnya. Yang mana pada penawaran umum nanti di 1 Agustus sampai 6 Agustus 2024, penawarannya di range Rp160 sampai Rp200 per lembar saham. Kesimpulan pada diskusi kita pada hari ini ya, pada kesempatan ini, yang pertama ini NEST merupakan perusahaan yang bergerak di subsektor fish, meat, and poultry dengan bisnis utamanya adalah pembibitan dan budidaya burung walet dan perdagangan besar sarang burung walet. NEST ini kalau kita lihat punya neraca yang cukup bagus, cukup solid. Lalu kemampuan mencetak laba bersihnya ini sebenarnya positif Bapak Ibu. Tapi pada tingkat margin laba yang rendah, walaupun tingkat pengembalian modalnya cukup besar.
Nah, arus kasnya ini masih difokuskan untuk ekspansi. Lalu pada penawaran umum, kami rasa harga yang ditawarkan NEST ini relatif di atas valuasi bisnisnya. Tetapi tambahannya gini Bapak Ibu, kita menyadari ya bahwasannya setiap orang itu kan punya kebutuhan masing-masing, punya preferensi style investasi masing-masing. Mungkin contohnya saya pendekatannya konservatif. Saya secara relatif ya hampir tidak pernah ya membeli saham IPO. Tapi saya menyadari bahwasannya nggak bisa setiap orang itu punya preferensi yang sama. Karena kalau semua orang nggak mau beli saham IPO, ya nanti pasar modal nggak laku ya Bapak Ibu ya. Akhirnya malah ekosistem ekonomi itu lebih lambat ataupun malah justru nggak jalan. Ya, dengan itu yang bisa kami sampaikan di sini adalah kami bantu analisis. Bapak Ibu perlu adjust itu tadi, Bapak Ibu perlu menyesuaikan dengan risiko yang bisa Bapak Ibu tanggung. Nah, itu tadi diskusi kita mengenai NEST. Kira-kira gimana nih Bapak Ibu? Apakah pada penawaran umum besok Bapak Ibu mau beli atau enggak? Silahkan drop di komen ya Bapak Ibu ya. Dan nextnya kalau ini menarik, ya kita akan provide review saham IPO yang akan dirilis ya Bapak Ibu ya melalui playlist review saham IPO. Terima kasih juga atas kontribusi Bapak Ibu semua. Sampai di video berikutnya dan juga tonton video-video kami lainnya ya Bapak Ibu ya. Terima kasih dan selamat siang.